Menikah saat SMA Part 47. Bunga mengejar Boy hingga ke kelas. Pasalnya Boy berlari menuju kelas. Sontak Bunga berhenti tepat di depan pintu kelas. Hal itu Bunga lakukan karena ada guru yang duduk di kursi singgah sananya. Dari tempatnya Bunga melihat Boy berdiri di depan kelas, sedang diceramahi. Bunga terpaku di tempatnya. Rasanya ada lem pada dirinya sehingga ia tidak bisa berjalan maju dan mundur saat ini. Tiba-tiba seseorang menarik tangan Bunga. Orang itu mengajak Bunga untuk bersembunyi ke tempat yang tidak jauh dari kelasnya. Bunga menatap orang yang menyelamatkannya. Tamrin, orang yang telah menyelamatkan Bunga dari Bu Yanti, guru kimia. Terketahuan. Bunga memilih diam. Ia tidak percaya jika orang yang selalu cuek itu menyelamatkannya. Dalam hitung beberapa detik, Boy keluar dari kelas dengan ocehan guru paling galak di tingkat kelas 12. Entah kenapa Tamrin menggenggam tangan Bunga. Mereka menyamperin Boy. Boy menatap dua orang yang menghalangi jalannya. Lalu tatapan Boy beralih pada tangan mereka yang menyatu. Tamrin yang melihat tatapan itu segera melepaskan genggaman tangannya. Boy tersenyum tipis. Ia berjalan melewati Bunga dan Tamrin begitu saja. Boy berjalan dengan wajah yang sedikit ditekuk. Bunga mengernyit melihat perubahan pada diri Boy. Bunga menatap Tamrin. Tamrin yang mengerti akan tatapan itu, ia hanya mengangkat kedua bahunya. Tamrin tak tahu apa yang terjadi pada Boy. Ya, kalau cemburu biasa sih, tapi kayaknya nggak gitu. Boy berjalan terus hingga sampai di tengah lapangan. Ia berdiri dengan tangan yang diletakkan di atas kening kanannya, melakukan hormat gerak. Sedangkan Bunga dan Tamrin duduk di tepi lapangan. Awalnya Bunga mau nyamperin Boy ke tengah lapangan, tapi Tamrin menahannya. Bunga pasrah, ia duduk di sebelah Tamrin. Bel untuk pelajaran selanjutnya telah berbunyi. Artinya Bu Yanti memiliki 1 jam pelajaran lagi di kelas 12 MIA 1. Boy masih berdiri di tengah lapangan. Bunga dan Tamrin juga masih duduk di tepi lapangan. Bunga mengambil ponsel yang ada di saku roknya. Ia membuka aplikasi WhatsApp. Bunga menarikkan jari jemarinya di sana. Bunga mengetik sesuatu di ruang chat ia dan Boy. Boy ganteng. Sampai kapan kamu kena hukumnya? Checklist 2. Batin Bunga. Boy merasakan ponselnya berbunyi. Tanda ada chat masuk. Ia menghentikan aksinya. Boy mengambil ponselnya dan melihat notifikasi dari layar ponselnya. Boy mulai mengetik di layar ponselnya. Lalu ia memasukkan kembali ponsel ke saku celana sekolahnya. Bunga melihat aksi Boy dari tempat ia berada. Bunga mengernyit. Pasalnya Boy telah memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Tapi kenapa Bunga masih tidak mendapat balasan apa-apa dari sang empu? Dan kan dibaca saja pun tidak. Bunga mendengus pasrah lalu meletakkan kembali ponselnya ke dalam saku roknya. Beberapa jam kemudian, bel istirahat berbunyi. Boy juga belum beranjak dari tempatnya. Bunga dan Tamrin juga semua murid juga sudah keluar dari kelas masing-masing. Malahan kaum Hawa sedang mengasihkan Boy kena hukum. Pastinya dengan bisikan khas mereka. Boy kena hukum. Wah, sejarah baru buat Boy nih. Kenapa Boy kena hukum? Kena hukum aja mesti kelihatan ganteng. Waduh, parah nih. Cowoknya kena hukum, ceweknya malah duduk berduaan dengan sahabatnya. Baru juga ngumumin tentang hari jadinya, malah kayak gini endingnya. Hahaha. Pasti gara-gara Bunga. Atau gara-gara sahabatnya. Atau gara-gara ada orang ketiga. Begitulah ocehan-ocehan manja dari para netizen. Kaum paling benar sejagat raya. Setanah air, seluruh negeri, the best lah pokoknya untuk mereka. Ngomong-ngomong, dari dulu Boy tidak pernah kena hukum. Pernah deng sekali waktu sama Bunga. Namun saat itu mereka menghentikan hukumannya ketika 5 menit sebelum istirahat. Jadi tidak ada murid yang tahu akan hal itu. Hanya guru yang mengetahuinya, itu pun beberapa. Boy, Bunga, dan Tamrin mendengar apa yang dibicarakan dari kerumunan para siswi itu. Bunga terus membanting untuk menyamperkan dirinya. Tamrin santai di tempatnya meskipun ia dikatakan orang ketiga. Sedangkan Boy tetap stay di tempatnya, walaupun sang istri, orang yang telah ia klaim sebagai pacarnya itu dihujat oleh orang paling benar luar dalam. Bunga beranjak dari duduknya.
Tamrin juga ikutan berdiri dibuatnya. Bunga berjalan menelusuri kerumunan itu. Begitu juga Tamrin. Tamrin mengikuti Bunga yang ia sendiri tidak tahu mau kemana orang yang ia ikuti. Mau kemana? Mau kemana mereka? Wah, makin parah ini. Udah, putusin aja Bunga, pacaran aja sama gua. Sama gua aja, gua lebih cakep. Dasar cewek lah tak tahu beruntung. Padahal dulu boy paling anti sama cewek. Sekarang ia malah sia-siain gitu aja. Sabar boy, gue ada di sini buat lo. Gerak-gerik Bunga masih aja dibahas. Suka-suka Bunga lah mau kemana, mau kesini kek, mau kesana kek, mau lamar bapak kamu kek, pokoknya suka-suka dia lah, dasar netizen. Bunga berjalan diiringi suara kaset rusak yang membuat gendang telinganya ikut rusak. Untungnya Bunga berjalan sedikit cepat, jadi kemungkinan besar telinga tidak jadi rusak, sedangkan Tamrin berjalan di belakang Bunga. Beberapa detik kemudian, mereka berhasil keluar dari kerumunan itu. Boleh, potong Tamrin seraya berjalan terlebih dahulu menuju kantin. Tamrin sangat yakin bahwa Bunga hendak mengajak ke kantin, apalagi sekarang jam istirahat. Bunga berusaha untuk menyimbangkan jalannya dengan jalan Tamrin. Sampai di kantin, Bunga kaget dibuatnya. Pasalnya, kantin hari ini seperti sebuah asrama. Rata-rata kaum Adam yang memenuhi kantin, sedangkan kaum Hawa bisa dihitung pakai jari, termasuk Niki dan Dila di dalamnya. Lo duduk di sana saja, biar gue yang pesan. Titah Tamrin dengan menunjuk ke arah meja di mana sahabatnya yang lain duduk. Bunga mengangguk. Ntar gue pesanan buat boy. Potong Tamrin lalu berjalan menuju salah satu stand kantin. Apa dia bisa baca pikiran gue ya? Dari tadi tahu mulu apa yang mau gue bicarain, batin Bunga. Kemudian berjalan menuju sahabatnya dan sahabat boy. Habis dari mana aja, Ngah? Tanya Dila yang melihat Bunga hendak duduk. Bunga duduk di kursi yang kosong seraya menggeleng. Bunga sengaja berbohong pada Dila. Ia tidak mau membuat masalah nantinya, apalagi kalau Niki telah mengaum. Siap-siap mental dan banyak berdoa. Boy masih kena hukum, tanya Bisma. Pasalnya dari kelas menuju kantin mereka tidak melewati lapangan. Jadi mereka tidak tahu kalau lapangan tengah ramai dengan coletan-coletan manja. Bunga menggigit bibir bawahnya. Ia bingung mau jawab apa. Kalian tadi kenapa nggak lihat Boy? Bunga mengalihkan pembicaraan dengan bertanya. Tadi Boy chat di grup yang cowok-cowok aja. Dia nyuruh buat duluan aja ke kantin. Katanya sih ada urusan bentar. Terang Niki. Jadi tadi Boy lagi ngechat mereka. Batin Bunga. Adam mengangguk setuju. Lagian tadi gurunya galak bener. Jangankan untuk lihat Boy. Si Iqbal mau ke toilet aja ndak diizinin. Emangnya urusan apa sih? Icok bertanya. Dia nggak tahu. Jawab seseorang yang baru datang, Tamrin. Tamrin datang dengan makanan yang ia pesan di tangannya. Tak lupa dengan bantuan dari orang yang bekerja di stand yang Tamrin pesan. Yang lain pada cengol lihat Tamrin yang menjawabnya. Khususnya buat Icok dan Bisma. Biasanya mereka bertanya aja jarang digubris. Tamrin duduk di sebelah kiri Bunga. Di sebelah kanan Bunga ada Adam. Di depan Adam ada Bisma. Di samping Bisma ada Dila. Di depan Tamrin ada Niki. Di samping Niki ada Icok. Biasa, pasangan baru-baru hangat. Lengket mulu kayak permen karet. Bunga mengernyit. Kalian kenapa? Tanyanya pada Icok dan Bisma dari tadi memperhatikan Bunga. Icok menunjukkan deretan giginya. Sedangkan Bisma menggeleng pelan. Itu buat siapa, Ngah? Tanya Adam. Boy, jawab Bunga. Adam beroria. Setelah itu, pesanan Adam, Niki, Icok, Dila, dan Bisma datang. Mereka pun melanjutkan makan dengan hidangan masing-masing.